Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amalia dari kelompok 8 sebagai moderator dari kelompok 7. Kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalahnya yang berjudul Perawatan pada Usia Balita yang beranggota 1. Arsy Wahdania Mahda, 2. Andri Tendriola, 3. Nur Anissa. Kepada pemateri saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Wahdania Mahda selaku pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin pertama yaitu pengertian balita. Balita adalah anak usia bawah 5 tahun. Pada usia ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Masa ini juga sering disebut sebagai fase Golden Age. Golden Age merupakan masa yang sangat penting untuk memperhatikan tumbuh kembang anak secara cermat agar mendeteksi secara dini masalah gizi yang terjadi akibat asupan makanan yang tidak seimbang. Asupan makanan yang seimbang amat penting untuk balita agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Menurut Harlock 1980, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berutun, terus-menerus, dan dalam tempo perkembangan yang tertentu. Adapun tahapan perkembangan, menurut Harlock yaitu masa pralahir, masa jabang bayi, masa anak, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa tengah baya, dan masa tua. Masa pralahir dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir, masa cabang bayi 1 hari sampai 2 minggu, masa bayi 2 minggu sampai 1 tahun, masa anak-anak awal mulai dari umur 1 tahun sampai 6 tahun, masa anak-anak 6 tahun sampai 12 atau 13 tahun, masa remaja 12 atau 13 tahun sampai 21 tahun, masa dewasa 21 tahun sampai 40 tahun, masa tengah baya 40 tahun sampai 60 tahun, masa tua 60 tahun sampai meninggal. B. Status gizi balita. Menurut Kemenkes Republik Indonesia 2016, penentuan status gizi pada balita antara lain ada 3, yaitu 1. Pengukuran berat badan terhadap tinggi badan untuk menentukan status gizi anak usia di bawah 5 tahun, apakah normal, kurus, sangat kurus, atau gemuk. 2. Pengukuran panjang badan terhadap umur atau tinggi badan terhadap umur untuk menentukan status gizi anak, apakah normal, pendek, atau sangat pendek. 3. Pengukuran indeks massa tubuh menurut umur untuk menentukan status gizi anak usia 5-6 tahun, apakah anak sangat kurus, normal, gemuk, atau obesitas. Masalah gizi kurang disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, sanitasi lingkungan yang kurang baik, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi dan kesehatan, sedang masalah gizi lebih disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada masyarakat disertai dengan kurangnya pengetahuan gizi dan kesehatan. C. Pengertian pola makan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola diartikan sebagai suatu sistem, cara kerja atau usaha untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, pola makan yang sehat dapat diartikan sebagai suatu cara atau usaha untuk melakukan kegiatan makan secara sehat. Sedangkan yang dimaksud pola makan sehat dalam penelitian ini adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Pola makan sehari-hari merupakan pola makan seseorang yang berhubungan dengan kebiasaan makan setiap harinya. Pengertian pola makan seperti yang saya jelaskan tadi pada dasarnya mendekati definisi atau pengertian diet dalam ilmu gizi atau nutrisi. Diet diartikan sebagai pengaturan jumlah dan jenis makanan yang dimakan agar tetap sehat. Untuk mencapai tujuan diet atau pola makan sehat tersebut tidak terlepas dari masukan gizi yang merupakan proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan pertumbuhan dan fungsi normal organ-organ serta menghasilkan energi. Mungkin itu dari saya.
Lanjut ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Andriola. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola makan anak yang baik. Pola makan anak yang baik untuk anak adalah mengkonsumsi nutrisi, karena nutrisi sangat berguna untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Akhir-akhir ini juga muncul penyakit akibat salah pola makan, seperti kelebihan makan atau makanan yang kurang seimbang. Bahkan kematian akibat penyakit yang timbul karena pola makan yang sehat cenderung meningkat. Beberapa penyakit akibat pola makan yang salah atau kurang sehat tersebut diantaranya diabetes meletus, penyakit kanker, penyakit arteria koroner, osteoporosis, dan penyakit lainnya. Untuk menghindari penyakit-penyakit akibat pola makan yang kurang sehat, diperlukan suatu pedoman atau pengatur nutrisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan makanan untuk bayi dan anak. Bayi makan makanan utama adalah ASI, ditambah makan pelengkap pada usia 0-4 bulan. ASI harus langsung diberikan sesaat setelah melahirkan. Hindari pemberian makanan tambahan seperti madu, glukosa, dan makanan praktel lainnya. Pada usia di atas 4 bulan, boleh diberikan makanan luamut berupa bubur 1 kali dan buah 1 kali. Usia 5-6 bulan diberikan 2 kali bubur, susu, dan buah-buahan. 6-7 bulan dapat dimulai dengan pemberian nasi tim dengan campuran antara beras, sayuran, daging, atau ikan. Bayi umur 8-12 bulan diberikan nasi tim dengan frekuensi 3 kali sehari dan bubur susu tidak diberikan lagi. Beberapa faktor yang mempengaruhi pola makan anak antara lain itu faktor budaya, agama, status sosial ekonomi, personal preferensi, rasa lapar, nafsu makan, dan kesehatan. Pertama, budaya cocok menentukan jenis makanan yang sering dikonsumsi. Sebagai contoh, nasi untuk orang-orang Asia, pasta untuk orang-orang Italia, kari untuk orang-orang India. Ini merupakan makanan pokok. Selain itu, makanan lainnya mulai ditinggalkan. Makanan laut banyak disukai oleh masyarakat sepanjang pesisir Amerika. Agama atau kepercayaan itu mempengaruhi jenis makanan yang dikonsumsi. Sebagai contoh, agama Islam dan Yahudi mengharamkan daging babi. Agama Roma dan Katolik melarang makan daging setiap harinya, dan beberapa aliran agama. Sementara status sosial ekonomi, kita ambil pekerjaan di sini memang tidak secara langsung mempengaruhi status gizi, tetapi pekerjaan ini dihubungkan dengan pendapatan dalam keluarga yang pada akhirnya akan mempengaruhi perubahan gaya hidup. Dalam hal ini terutama perubahan pada konsumsi yang menentukan status gizi anak. Personal preferensi, hal ini yang disukai dan tidak disukai sangat berpengaruh terhadap kebiasaan makan yang sering kita konsumsi. Mekanisme lapar dan nafsu makan serta rasa kenyang itu dilakukan oleh sistem saraf pusat, yaitu hipotalamus. Yang terakhir, kesehatan. Kesehatan berpengaruh besar terhadap kebiasaan makanan seseorang. Sariawan atau yang sakit sering membawa seseorang memilih makan makanan yang lembut. Tidak jarang orang yang kesulitan menelan memilih menahan lapar daripada makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Andisa selaku pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, cara mengatasi pola makan anak yang kurang baik. Banyak faktor yang menyebabkan kesulitan makan pada anak. Yang pertama, faktor organik seperti penyakit saluran cerna, penyakit infeksi atau bukan infeksi. Kedua, faktor psikologis yaitu paksaan makan, proses makan yang tidak menyenangkan hubungan emosional ibu dan anak. Ketiga, faktor nutrisi. Hal inilah yang menyebabkan pola makan anak kurang baik. Tips mengatasi kesulitan makan pada anak. Coba sajikan makanan dalam porsi kecil. Variasi makanan, sajikan dengan menarik. Jadikan saat makan menyenangkan. Makan teratur, beri cemilan sehat, hindari gaya memaksa dan mengancam dalam membujuk anak. Libatkan anak dalam menyajikan makanan. Kesimpulan, pola makan sehat adalah salah satu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis dengan maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan, status nutrisi, dan mencegah atau membantu penyembuhan penyakit. Baik, itulah tadi hasil presentase dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.